Shalom, shalom. Selamat pagi, salam berkemenangan untuk kita semua. Pagi ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk menghampiri Tuhan dan kita awali pagi hari ini dengan menghadap Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita di tahun ini adalah barang siapa menang. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan barang siapa menang dalam mengasihi. Secara khusus temanya adalah kasih dalam perbuatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih yang semula itu adalah kasih yang murni, kasih yang penuh dengan semangat, kasih yang berapi-api, kasih yang pantang mundur, dan itu luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata jemaat di Wahyu pasal 2 ayat 4 ini dicelah oleh Tuhan karena mereka mulai meninggalkan kasih itu. Mungkin kasihnya sudah mulai tidak murni, kasihnya mulai berkurang. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita mengasihi Tuhan dalam perbuatan kita. Atau dengan kata lain, kita tunjukkan kasih kita melalui perbuatan kita. Itulah yang saya sebutkan tadi, barang siapa menang dalam kasih. Siapa yang menang dalam mengasihi? Nah ini satu, ya, dalam tahun ini barang siapa menang. Siapa menang dalam mengasihi. Jadi kita harus menang dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tunjukkan kasih kita melalui perbuatan kita. Di ayat lain dikatakan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya punya beriman tapi saya tidak berbuat. Intinya tunjukkanlah kasihmu itu dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati berarti tidak setengah. Ya mungkin radikalnya tidak ada motivasi lain di sini. Ya. Nah, semua yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Adakah saudara menganggap perbuatan itu, perbuatan ini perbuatan gengsi, perbuatan yang mulia, perbuatan yang dilakukan oleh orang hebat, pilihan Tuhan, gitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, semua perbuatan kita itu yang sederhana atau yang luar biasa, yang sempurna, itu semuanya harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Tidak ada motif-motif yang lain. Nah, apakah kita beribadah, berdoa, melayani Tuhan, berbuat baik seperti dalam keluarga, contoh kecil, ya seorang ibu di rumah memasak, menyuci, ya dan segala macam. Nah, hal sekecil ini pun adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati dan seperti untuk Tuhan. Karena ini pun untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Jangan menganggap kalau kita beribadah, kita melayani sudah pasti untuk Tuhan. Belum tentu. Bagaimana hati kita, motivasi kita. Artinya jangan ada udang di balik batu. Kita harus tulus dalam melayani Tuhan. Itulah yang disebut kasih. Kita mendedikasikan atau melayani Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan seperti untuk manusia, ya kalau kita nggak dilihat mungkin kita nggak kerjakan, kita nggak berbuat. Dan memang kita senangnya kalau dilihat manusia, memang mungkin kita akan dibilang, wah kamu hebat, kamu pintar, memang kamu top gitu ya, kamu mantap. Nah, apakah sekedar pujian seperti ini yang kita lakukan sehingga kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk manusia? Itu yang saya sebutkan tadi.
Ya kasih itu harus dinyatakan dalam perbuatan dan tidak boleh ada urang di balik batu, tidak ada motivasi lain di dalam perbuatan kita itu. Hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan pasti Tuhan menolong kita dan memberkati kita dan Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan yang luar biasa dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam dunia ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan secara pribadi bagi setiap kita. Sedang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, nyatakan perbuatanmu. Nyatakan kasihmu melalui perbuatanmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tunjukkan dalam perbuatan. Perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Perbuatan yang di dalamnya tidak ada motivasi yang negatif. Tidak ada motivasi untuk kemuliaan sendiri, untuk kebanggaan sendiri. Tapi semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, memberikan motivasi bagi setiap kita untuk kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang singkat, yang sederhana, boleh memberkati setiap kami yang menjadi dasar kami untuk melangkah, melakukan kegiatan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan, hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan, hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, baik di rumah, di keluarga, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, sekecil apapun yang dapat kami lakukan, sekecil apapun perbuatan kami, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan Tuhan diagungkan. Jauhkan dari kami mencuri kemuliaan Tuhan, ingin mencari kebanggaan sendiri Tuhan, tapi biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jika di antara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, ada dalam pergumulan besar, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang sukar. Kuasa-Mu lebih besar dari pergumulan kami, dari persoalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah setiap kami berkemenangan dan kami boleh merasakan, boleh melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dan kami lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita pada pagi hari dan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, salam kemenangan. Amin.